Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan memaparkan materi PPKN yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Baik, selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofia, saya dari kelas 1243. Saya di sini sebagai moderator. Dan pematerinya yaitu Rifdah Rihadatul Aisy, Muhammad Ramdhani, Tiara Indah Pratiwi, Andini, dan Dayat Alam. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas 1243. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam masa reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Yang dimana era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, yaitu B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian pengeboman oleh teroris, termasuk bom Bali tahun 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Nama saya Tiara Indah Pratiwi. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Latar belakang kenapa sih peristiwa ini bisa terjadi? Nah, peristiwa ini bisa terjadi karena akibat adanya krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia semakin melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap Soeharto pada saat itu. Soeharto saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia dan wakilnya B.J. Habibie. Nah, pada tahun itu semakin besar ketidakpuasan masyarakat menyebabkan terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto pun semakin merosot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri. Maka Soeharto undur diri. Dia lengser dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Pemerintahan Habibie mengesahkan undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. Sebelumnya, pada masa Soeharto hanya 3 partai yang diperbolehkan dan parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999. Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah Rihadatul Aisy dari kelas 1243. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.
Siapa yang tidak mengenal dengan sosok ini? Ya, beliau adalah Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur. Pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat Indonesia. Sedangkan presiden yang kelima yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Terdapat dampak positif dan negatif dari adanya masa reformasi. Dampak positif yang pertama yaitu kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. Yang kedua, pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan, walaupun masih banyak kendala. Yang ketiga, demokrasi yang lebih terbuka. Dan yang keempat, persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi. Selain dampak positif, ada dampak negatifnya. Yang pertama, masyarakat yang terlalu bebas dan mengartikan kebebasan dengan boleh berbuat sebebas-bebasnya. Akibatnya, banyak demo yang berakhir rusuh. Yang kedua, kebangkitan ormas-ormas radikal yang meresahkan masyarakat akibat pemerintah yang tidak tegas. Dan yang ketiga, mulai ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik, seperti program swasembada pangan yang sebenarnya dapat mengurangi potensi inflasi tinggi untuk jangka panjang. Baiklah, marilah kita saksikan bagaimana kondisi pada masa reformasi 1998. Nah, melihat kejadian tersebut, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap damai dan harmonis. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu Kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014. Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilu. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%, yang kemudian menurun menjadi 5,5% pada tahun 2006. Inflasi mencapai 17,11 pada tahun 2005, tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006. Pada pemilu presiden 2009, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Boediono, mantan gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan 2 kandidat, Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan wakil presiden saat itu Yusuf Kala dan Wiranto. Pasangan SBY Boediono memenangkan pemilu dengan lebih dari 60% suara nasional pada putaran pertama. Mereka lalu mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu 11 pada 21 Oktober 2009. Yang kedua adalah Kepresiden Joko Widodo. Pada pemilihan presiden 2014, Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Yusuf Kala yang dicalonkan sebagai wakil presiden mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa lahir belakangan politik atau militer tinggi. Dalam kampanye pemilihan 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahan rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Pernyataan konferensional yang diucapkan oleh mantan wakil gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan muslim saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Sejumlah protes dilancarkan sebagai tanggapan atas ucapan Ahok oleh berbagai kelompok Islam pada November dan Desember 2016 di Jakarta. Belakangan pemerintahan Jokowi melanggar organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, itulah 2 kepresidenan, yaitu kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan yang kedua kepresidenan Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi tersebut. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998
tepatnya pada Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, akibatnya debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa telah membentuk Indonesia menjadi periode ini, diantaranya pengeboman oleh teroris termasuk bom Bali 2002, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.